Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian itu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan menuntut pahala daripada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, jadi ayat Al-Quran ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Allah memanggil dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, lalu maknanya kata ulama, yang dipanggil oleh Allah dengan berpuasa Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Yang diwajibkan oleh Allah berpuasa Ramadan adalah hanya orang-orang yang beriman. Jadi yang merasa dia punya iman di hatinya kepada Allah, maka pasti merasa terpanggil dengan panggilan Allah tersebut dan merasa puasa Ramadan ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan terhadap orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki iman di hatinya, maka panggilan Allah tersebut bagi orang yang tidak memiliki iman, maka panggilan tersebut tidak dihiraukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman, karena yang Allah panggil adalah hanya orang-orang yang beriman. Dan kemudian maknanya juga kata ulama, panggilan Allah dengan menyebut wahai orang-orang yang beriman, ini maknanya adalah yang Allah mampukan untuk berpuasa ini hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi selain Allah memanggil panggilan orang beriman ini adalah panggilan diwajibkan berpuasa, tetapi juga maknanya kata ulama, yang Allah mampukan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Jadi apabila orang punya iman di hatinya, maka dia pasti mampu berpuasa. Tapi sebaliknya, bila orang itu tidak memiliki iman, walaupun dia beragama Islam, walaupun KTP-nya tulisannya Islam, tapi apabila dia tidak memiliki iman, atau imannya sedikit atau imannya lemah, maka pasti dia itu akan merasa lelah atau merasa uyuh dengan berpuasa Ramadan. Nah, oleh karena itu kata ulama, faktor yang menyebabkan seseorang kuat berpuasa ini, faktor utamanya adalah iman.
Walaupun sebetulnya fisik kesehatan ini membantu kita untuk kuat berpuasa, tetapi faktor utama yang membuat seseorang kuat dalam berpuasa ini adalah faktor keimanan. Karena yang Allah mampukan untuk berpuasa adalah orang yang dipanggil Allah, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi ujar Allah, berpuasa ini bukan hanya kewajiban orang-orang yang beriman menjadi umat Rasulullah, tapi umat terdahulu pun, nabi-nabi terdahulu pun mereka diwajibkan berpuasa. Nah, tetapi puasanya orang di zaman bahari, nabi-nabi terdahulu itu ada yang mengatakan mereka puasanya itu bukan puasa Ramadan. Ada kewajiban yang diwajibkan Allah bagi mereka berpuasa, namun bukan pada bulan suci Ramadan. Dan waktu mereka berpuasa pun, durasi mereka berpuasa pun lebih lawas dibanding kita orang beriman, dibanding kita orang Islam. Orang di zaman dulu tuh ada yang berpuasanya itu dikatakan mulai dari waktu Isya sampai waktu Isya. Jadi seharian semalaman berpuasanya. Jadi Isya itu bagi mereka waktu untuk berbuka sekaligus waktu untuk bersangu, kesan berpuasa pulang. Nah, kita orang Islam ini berpuasa hanya diwajibkan dari waktu subuh, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Jadi sangat jauh bedanya puasa kita ini dengan puasa orang-orang di zaman dulu. Dan mereka itu dikatakan ada orang yang berpuasa yang puasanya mereka itu adalah 1 hari setengah, atau berapa jam 1 hari setengah itu 12 jam ditambah 6 jam berapa, 18 jam. Jadi cuma setengah hari aja mereka itu istirahat. Nah, jadi lebih lawas dibanding kita umat Islam. Nah, kemudian ada yang mengatakan mereka itu dahulu pernah juga diwajibkan berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kita umat Islam. Tetapi mereka di zaman dulu itu orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak bujur-bujur menjalankan puasa Ramadan. Seperti orang Yahudi itu dikatakan mereka mengganti Ramadan itu hanya berpuasa 1 hari, yaitu pada tanggal 10 Muharram atau puasa hari Asyura. Jadi mereka kadang menjalankan puasa Ramadan yang sebulanan itu hanya diganti oleh mereka sehari berpuasa, yaitu pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi meninggalkan kewajiban yang sebulan penuh diganti dengan berpuasa yang bagi kita umat Islam itu hanya puasa sunnah, itu puasa di hari Asyura. Nah, kemudian orang-orang Nasrani pun itu dikatakan juga pernah diwajibkan puasa Ramadan. Tapi orang Nasrani ini juga tersesat dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pernah mereka itu 1 kali atau 2 kali pernah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi di saat itu terjadi kemarau atau musim panas yang luar biasa. Akhirnya orang-orang Nasrani dikatakan mereka itu bersepakat memindah Ramadan ini, puasa Ramadan ini ke musim semi. Lalu kata mereka, bila kita berpuasa Ramadan ini pacangan kada kau begawi lagi, sudah panasnya luar biasa, ditambah pulang kita ini orang yang pekerja, orang yang begawi. Jadi supaya kita begawi ini jalan terus, nah maka puasanya kita pindah aja sudah, pindah ke mana? Ke musim semi. Ke cuaca, nang cuacanya itu musimnya itu kada panas. Akhirnya dipindahlah oleh mereka ke musim nang kada panas harinya. Nah, kemudian kata mereka, karena kita sudah berani memindah ke musim semi ataupun cuacanya yang kada panas, maka sebagai kiparat dosa kita tambah ujar orang Nasrani puasa kita di seminggu pulang. Jadi yang tadinya 30 menjadi 37 hari. Berpuasalah mereka itu sebanyak 37 hari. Dan kemudian raja di zaman itu ditimpa oleh sakit dan benazar, apabila aku garing kuning sembuh ujar raja, maka aku tambah pulang puasa kita ini menjadi 10 hari pulang. Akhirnya puasa mereka jumlahnya 47 hari berpuasa. Itu orang-orang Nasrani.
Dan kemudian setelah raja itu meninggal, dikatakan diganti oleh raja Nang Hanyar. Ujar raja Nang Hanyar, ini mengalang-alang ganjil-ganjilan ini bilangannya. Kita genapakan aja sudah menjadi 50. Akhirnya bertambah pulang 3 hari, genaplah orang-orang Nasrani ketika itu berpuasa dalam setahun itu 50 hari berpuasa. Nah, ini kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita umat Rasulullah ini bersyukur kepada Allah karena sudah menjalankan puasa Ramadan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, apa hikmah dari puasa Ramadan itu? Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian itu kata Allah menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi inti daripada kita berpuasa ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian puasa Ramadan ini dikatakan adalah diwajibkan pada tahun kedua. Nah, di tahun kedua daripada hijrah Nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad di Mekah itu belum ada kewajiban puasa. Kemudian ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, 2 tahun sudah berada di kota Madinah, baru turun ayat Al-Quran tentang kewajiban berpuasa. Nah, jadi seumur hidup Rasulullah, Nabi kita Muhammad itu pernah 9 kali sih berpuasa. 9 kali dalam seumur hidup sidin. Karena Nabi Muhammad itu meninggal tahun ke-11 Hijriyah. Nah, diwajibkan puasa Ramadan ini tahun kedua Hijriyah. Jadi 9 kali pernah Nabi Muhammad itu beliau berpuasa Ramadan. Nah, kemudian Ramadan ini kata ulama diambil daripada asal kata ar-ramda. Ramda ini maknanya syadidul har, yaitu bersengatan panas. Karena orang-orang di zaman dulu itu biasanya menamakan bulan itu sesuai keadaan musim. Apabila musim pertama dinamakan Rabiul Awal, musim kedua Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Apabila musim panas dinamakan oleh mereka Ramadan. Ramadan itu maknanya bersengatan panas. Karena jatuhnya Ramadan ini pada musim panas, dinamakanlah dengan nama Ramadan. Nah, kemudian ada lagi ulama mengatakan Ramadan ini dari asal kata Ramadha yarmadu, itu maknanya adalah terbakar. Nah, dikatakan Ramadan itu dengan bulan yang terbakar. Di sini maksudnya adalah Allah itu akan membakar habis semua dosa-dosa umat Nabi Muhammad yang melaksanakan daripada ibadah puasa Ramadan. Jadi bila kita berpuasa di bulan Ramadan ini, maka dosa-dosa kita akan habis dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Itu adalah asal muasal daripada penamaan Ramadan. Nah, tapi kata ulama, pendapat yang paling sahih nama Ramadan ini memang tauqif minallah, sudah ketetapan daripada Allah. Sudah pada azalnya Ramadan ini namanya adalah Ramadan. Sejak dimana Nabi Allah itu mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam. Di antara nama-nama itu semua diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, termasuk nama-nama bulan, dan dimasuk dalamnya itu bulan Ramadan. Nah, kemudian adapun syarat-syarat wajib berpuasa. Nah, ini syarat wajib berpuasa. Arti syarat wajib ini artinya bila ada syarat ini maka wajib kita berpuasa. Bila ada salah satunya maka ada wajib kita berpuasa. Nah, kita lihatin ya, adakah kita ini yang kada termasuk ada wajib berpuasa? Bila termasuk berarti wajib berpuasa. Dan yang pertama syarat wajib puasa adalah beragama Islam. Maka orang yang kafir asli tidak dihitab atau tidak diwajibkan dengan berpuasa di dalam dunia. Nah, jadi yang wajib berpuasa ini adalah orang Islam. Nah, kita orang Islam wajib berpuasa. Yang kada wajib berpuasa ini hanya orang kafir asli. Kafir asli berarti adalah ya kafir itu yang kada asli. Jadi kafir itu yang dinamakan kafir asli itu jadi ulama artinya kafirnya ini memang seaslinya sudah, ini mulai lahir memang dari rahim seorang ibu yang kafir.
Apabila mamanya kafir, abahnya kafir, lahir anaknya, maka anaknya itu namanya kafir asli ngarannya. Nah, orang kafir asli ini kada wajib berpuasa. Nah, makanya kena di hari kiamat ini kena orang kafir ini disiksa oleh Allah bukan sebabnya meninggalkan puasa, bukan sebab meninggalkan sembahyang. Puasa lawan sembahyang itu kada wajib bagi mereka. Tapi mereka itu disiksa oleh Allah lantaran kekafirannya. Kenapa Tuhan kamu kada masuk Islam? Kenapa kamu kada beriman? Jadi sebab mereka disiksa Allah Ta'ala itu bukan meninggalkan sembahyang, bukan meninggalkan puasa, tapi sebab kafirnya itu. Jadi orang kafir asli itu kada wajibnya berpuasa. Nah, kemudian selain kafir asli ini ada istilah lain, kafir nang kada asli. Arti kafir kada asli ini maksudnya asalnya tuh Islam kemudian kafir atau yang disebut murtad. Ini bahasanya tuh bukan kafir asli lah, artinya asalnya Islam juga orang ini cuman kafir. Nah, orang murtad ini bagi mereka itu wajib berpuasa. Cuman selama inya murtad itu kada sah berpuasa. Selama inya murtad, inya tuh kada sah menggawi puasa. Tapi masih diwajibkan berpuasa. Diwajibkannya apabila sudah berbulik pulang kepada agama Islam, ke Islam pulang, wajib inya itu mengqadha semua kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya. Ya kah? Sembahyang yang ditinggalkan selama murtad wajib diqadhanya. Puasa yang ditinggalkannya selama murtad wajib diqadhanya. Jadi orang murtad ini kada lepas dari kewajiban. Tetap wajib puasa, tetap wajib sembahyang, tetap wajib berzakat. Tetapi bagi mereka ini kada sah menggawi di saat inya murtad tadi. Ini jar ulama sebagai gertakan keras lah, sebagai ancaman keras. Kenapa garang wani-wani bakafir, wani-wani bamurtad nih sudah Islam nih timbul bakafir. Nanti digertak oleh agama. Kewajiban itu tidak pernah lepas daripada orang yang murtad. Jadi jangan dikira kena bila bakafir ini kena tenang sedikit aku aja uyuh benar Islam nih, agama Islam nih uyuh benar, sembahyang berpuasa macam-macam supaya aku tenang ya baik aku bakafir aja sudah. Nah, dikirainya murtad itu lepas kewajiban, kada. Orang murtad itu kada lepas kewajiban, sembahyang tetap wajib, puasa tetap wajib. Nah, wajibnya mengerjakan itu karena setelah ia berbalik kepada Islam wajib diqadhanya. Nah, jadi bagi orang non Islam ini wajib dia itu berpuasa. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat wajib puasa adalah taklif. Arti taklif ini artinya mukallaf. Arti mukallaf itu artinya orang yang diberati hukum, orang yang dibebani hukum. Orang yang sudah balik itu taklif namanya. Orangnya berakal, taklif. Jadi yang disebut taklif ini adalah dua, ya kalau orangnya balik, orangnya berakal, maka dikatakan orang itu taklif atau mukallaf. Apabila orang itu belum balik atau orang itu kada berakal, makanya kada wajib berpuasa karena dia bukan orang yang mukallaf. Sebelum sampai balik itu kan ada istilah mumayyiz lah. Mumayyiz ini ujar ulama orang yang bisa makan sorangan, bisa minum sorangan, bisa istinja sorangan, itu mumayyiz. Atau istilah lain ulama mengatakan mumayyiz itu dapat membedakan yang baik dan buruk, mumayyiz. Nah, ulama mengatakan batas mumayyiz ini rata-rata biasanya umur 7 tahun. Bila sudah 7 tahun maka orang tersebut mumayyiz. Tapi belum balik lagi. Ada wajib lagi sembahyang, belum wajib berpuasa. Tapi di saat umur 7 tahun ini Islam menyuruh orang tua itu menyuruh anaknya berpuasa. Disuruh berpuasa, disuruh sembahyang, disuruh apalagi kewajiban-kewajiban yang lain ya lah. Tapi ini bukan suruhan yang wajib, tapi untuk mendidik agar si anak itu biasa aja apabila sudah nanti umur balik, biasa sudah dengan kewajiban tadi. Karena sudah dilatih di saat umur 7 tahun. Dan selain menyuruh berpuasa, selain menyuruh sembahyang, itu juga disuruh sesuatu yang membuat sahnya sembahyang berwudu. Jadi kuitan itu karena bukan menyuruh sembahyang aja, tapi menyuruh berwudu, diperhatikan berwudunya kayak apa, ini berwudu sah kada, bujur kada sepuluhnya. Jadi bukan hanya menyuruh sembahyang aja, tapi menyuruh hal-hal yang berkaitan dengan sembahyang, menutup aurat, memasang mukana, kayak apa, nang bujur,
menutup aurat dalam sembahyang kayak apa nang bujur, itu kewajiban kuitan di saat apa umur anak tadi sudah 7 tahun. Jadi selama mulai umur 7 tahun itu setiap waktu sembahyang disuruh terus masuk waktu zuhur nak sembahyang. Nah bilanya kada sembahyang jangan dikarasi dulu. Kena pulang masuk pulang waktu asar suruh pulang sembahyang. Kena pulang maghrib suruh pulang sembahyang. Tapi bilanya selama 7 tahun umur 7 tahun ini belum sembahyang jangan dikarasi dulu, tapi suruh terus. Itu kewajiban kuitan. Nah kemudian bila sudah sampai umurnya 10 tahun si anak tadi beluman jua puasa kada mau jua, sembahyang kada mau jua, nah maka kena suruhan itu dikerasi sedikit, yang ditingkatkan sedikit, dipukul oleh kuitannya ya kah, dipukul, tapi pukulan yang mendidik aja jadi ulama, bukan pukulan yang mencederai. Dan memukul itu dijauhkan, jangan memukul di bagian nang maulah anak itu cacat, misalnya dipukul di kepala, jangan, karena kepala ini kan bagian saraf di situ, jangan dipukul di kepala. Ya kan dipukul di bagian yang lain aja, di batis kah atau di tangan kah. Ya kan yang penting jangan memukulnya itu di bagian kepala, itu dilarang dalam agama. Apalagi di muha lah. Namun di muha itu kan jelas ada larangan dari Nabi itu, jangan memukul di muha. Dan memukulnya pun jangan keras. Jangan dibawakan tokol kena misalnya, atau balok bulin 10 misalnya, mematian anak ya kalau lah. Ini anak supaya anak takutan aja tuh bahasa kita. Ikam nakai bila ikam kada sembayang nah pukul ikam nah. Dicalengi mata kah supaya takutan ya kalau lah. Tapi kalau anak-anak wah ini dia dicalengi bisa mencalengi bahasa pulang ya kalau lah. Itu nangalinya wah ini nih mun bahari dia dicalengi kuitan takutan. Wah ini dicalengi di ngulibinya bandara ya kalau. Ya ini dikerasi sedikit lah ya kalau lah, tapi jangan sampai menyakiti itu. Dan bila sudah umur 10 tahun itu jangan Nabi ranjang dipisah ya kan, tempatnya guring lawan kuitan itu dipisah, jangan lagi bergabung. Nah jadi mukallaf ini adalah batas daripada orang itu sudah wajib berpuasa. Nah balik ini batasnya kena bila bagi babinian pernah haid, sudah haid, ya kan, bagi lelakian itu sudah keluar banyu mani. Nah babinian pun juga bila sudah keluar banyu mani maka balik, atau sudah bermimpi basah. Tapi bila belum haid, belum keluar banyu mani, tapi bila sudah umur sampai 15, nah maka balik juga ngaranya, balik dengan umur. Nah kemudian yang ketiga, syarat wajib berpuasa adalah itaqah, mampu. Ya kan, mampu atas berpuasa. Dan mampu di sini ada dua macam, yaitu mampu secara hissi, secara zahir, dan mampu secara syar'i, secara agama. Jadi bila ia mampu secara zahir maka wajib berpuasa. Nah, kayak apa mampu secara zahir? Orang itu masih anom, ya kah, masih kuat, masih sehat. Ya kan, kemudian kada garing nang membawa kematian, ya kalalah, itu ngarannya mampu secara hissi. Tapi bila orang itu sakit, sakitnya ini memang sakit yang membawa kematian, sakit parah di kita nih. Nah ini kada wajib ini berpuasa. Tapi kena diganti dengan bayar fidyah ya, kalau lah bayar fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu kurang sedikit daripada salitar aja kita tah. Karena bila kita fitrah pakai mud itu kan bisa pakai mud itu kan 4 mud ya, kalau lah pakai kalau literan 3 liter setengah. Jadi kurang sedikit daripada salitar kita. Tapi diganapakan salitar bagus juga ya, kalau nang garing nang banget benar nih. Artinya garing nang memang tidak diharapkan kesembuhannya, garing nang membawa kematian, maka diganti dengan bayar fidyah. Atau orang yang sudah tuha benar, tuha rentak nelah nang kada sanggup lagi berpuasa, awak sin kada kawa lagi jua dikarasi berpuasa ya kalau lah. Nah ini kena si nang tuha rentak ini boleh diganti dengan bayar fidyah, ganti daripada berpuasa tadi. Nah ini ngarannya kada mampu secara hissi lah, kada mampu secara zahir. Nah kemudian ada lagi yang disebut tidak mampu secara syar'i. Inya ini orangnya sehat, ya kan, kemudian awaknya masih kuat, masih anum, tapi datang haid, babinian haid atau babinian nipas, itu disebut ngarannya kada mampu secara syar'i. Kalau secara zahir sehat aja orangnya, awak masih anum aja, masih kuat aja, tapi syariat kadang-kadang membolehkan ketika itu.
Nah, maka dinamakan orang itu kada mampu secara syar'i kiranya. Nah, jadi syarat yang ketiga, syarat wajib berpuasa adalah mampu, baik mampu secara hissi ataupun mampu secara syar'i. Kemudian yang keempat adalah sehat, yakni sehat badan, maka tidak wajib berpuasa atas orang yang sakit. Ada wajib berpuasa atas orang yang sakit lah. Nah, kemudian sakit nang kayak apa nang dibolehkan kada berpuasa? Yaitu sakit yang apabila dibawa berpuasa ini ditakutkan akan binasanya ataupun tertunda kesembuhannya atau malah bertambah sakitnya. Nah, ini nang dibolehkan kita tuh kada berpuasa garingnya nih. Ada yang sembarang garing, kalau bang garing itu harus pecah terus, misalnya sakit gigi misalnya pecah juga, sakit kepala berpecah juga, sakit pinggang berpecah juga, ada semua garing itu napa disuruh berpecah puasa. Jadi nang garing nang boleh pecah puasa itu bila dibawa berpuasa ini pacangan membinasakan dirinya, pacangan bisa membawa kematian. Atau bila dibawa berpuasa ini pulang malah berlambat sembuhnya. Karena orang ini misalnya harus makan setiap jam ini misalnya berapa, ya kan ada hitungan-hitungannya jadi dokter bila kada terpenuhi misalnya ini pacangan berlambat sembuhnya kena. Nah, maka orang kayak ini bolehnya apa? Boleh berpecah puasanya. Tapi kena bila ia sudah sembuh daripada garing, wajibnya mengqadha daripada puasanya tadi. Ataupun dengan inya berpuasa ini malah bertambah garingnya. Nah, kayak orang penyakit mah parah benar nih kan. Bila kada makan, bila kada napa-napa bisa makin banget mah apot ke jurus obatnya adalah. Nah, ini bilanya makan makin kada makan apa-apa makin bertambah penyakitnya. Nah, ini kena dibolehkan ketika itu apa berbuka puasa. Tapi karena bila ia sudah sembuh dari sakitnya itu wajibnya mengqadha daripada puasanya. Nah, kemudian yang kelima adalah iqamah. Iqamah ini artinya bermukim di kampung, tidak dalam keadaan musafir. Jadi bagi orang yang mukim di kampung, tidak dalam keadaan di perjalanan, maka wajib baginya berpuasa. Dan wajib berpuasa, maka tidak wajib berpuasa atas orang yang sedang musafir yang menempuh perjalanan panjang. Nah, yang dimaksud dengan perjalanan panjang di sini adalah mencapai 2 marhalah atau 90 km. Pendapat yang lain 2 marhalah ini adalah 82 km. Artinya yang dimaksud dengan perjalanan panjang ini adalah perjalanan yang kita itu dibolehkan bayang itu kasar ya kalau lah yang tadinya 4 jadi 2. Nah, maka puasa kita pun bila menempuh perjalanan sampai 2 marhalah tadi atau 90 kilo itu boleh kita itu membatalkan akan puasa kita. Namun kurang daripada itu kada boleh baca. Banjar aja misalnya baca juga puasa lah kada juga ya kalau seibar ke Banjar situ aja baca juga puasa. Nah, terkecuali memang kada sanggup sama sekali ya kah? Ada sanggup lagi nih. Hanya keluar di kampung Banduanyar sini muntah aja gawiannya, muntah aja sampai ke Rumpiang tuh sampai 20 kali muntah sudah. Sampai ke Banjar liwat kada kau lagi orangnya misalnya. Nah, ini kan ada keringanan nih, ada sanggup lagi. Nah, kemudian ada pun rukun-rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat puasa ini wajib baik itu puasa fardu ataupun puasa sunnah. Karena berdasarkan sabda baginda Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu adalah berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu adalah dengan niat. Nah, ini hadis ulama mensyarahkan yang dimaksud dengan niat itu artinya sesungguhnya amal itu sah dengan niat, sesungguhnya amal itu sempurna dengan niat, dan sesungguhnya amal itu adalah diberi pahala dengan niat.
Nah, begitu juga puasa lah, wajib kita berniat berpuasa. Nah, kemudian mazhab kita Imam Syafi'i, berniat berpuasa ini adalah wajib setiap malam. Wajib setiap malam. Dan bagi puasa sunnah boleh berniat berpuasa di siang hari asalkan belum tergelincir matahari. Nah, ini bedanya nih lah, bedanya niat puasa wajib dengan puasa sunnah ini. Kalau puasa wajib itu berniatnya itu wajib di malam hari. Ada boleh berniat di siang hari, mazhab kita Syafi'i. Nah, kalau puasa sunnah itu boleh berniatnya bila kada ingatan malam diganti dengan siang, bisukan berniat boleh aja. Asalkan jangan sampai lewat pada zuhur atau jangan sampai masuk zuhur, jangan sebelum gelincir matahari. Itu yang pertama, jangan sampai gelincir matahari. Kemudian yang kedua, bagi yang berniat siang tadi pulang, jangan menggawi sesuatu yang membatalkan puasa di saat sampainya berniat tadi. Misalnya ini nih berniatnya jam 9 pagi, misalnya berniat puasa sunnah. Nah, mulai subuh sampai jam 9 itu belum menggawi sesuatu yang membatalkan puasa. Makan beluman, lagi minum beluman nya. Namun sudah mau ngopi secangkir sudah berniat puasa kada kawa ya kakak. Aku aja kada bebares nih, baik itu puasa aku sudah jarang, tapi mau ngopi sudah secangkir misalnya ada boleh. Nah, tapi karena mazhab Imam Malik lah, ini rancak kita dengar nih, mazhab Imam Malik ini boleh membolehkan sidin itu berniat puasa Ramadan ini adalah sekali di awal malam Ramadan. Jadi ketika malam awal Ramadan semalam berniat sebulanan, itu sah bagi sidin. Jadi malam-malam berikutnya kada berniat lagi kada apa-apa karena sudah berniat di awal Ramadan. Karena ujar Imam Malik ngaran puasa Ramadan ini adalah satu kesatuan aja. Nah, kayak ibaratnya sembahyang itu kan rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, berniat di awal pun sudah jadi aja sudah. Nah, kayak juga puasa Ramadan aja Imam Malik berniat di awal, kada usah lagi berniat yang kedua, ketiganya. Nah, jadi bagi kita mazhab Syafi'i ini bila hendak kita mengumpati Imam Malik tadi, maka boleh kita mengumpati di awal Ramadan semalam. Nah, tapi harus bertaklid dulu lawan Imam Malik ya, kalau lah sahjaku mengikut Imam Malik yang membolehkan berniat sekali untuk sebulan Ramadan, ya kah, berniat sekali puasa untuk sebulan Ramadan. Nah, itu hanya berniat sahaja kau berpuasa ya kah di bulan Ramadan ini tahun sebulanan karena Allah Ta'ala. Nah, itu hanya pulang kita baca niat dan kita saban malam saja kau puasa esok hari daripada berpuasa di bulan suci Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, malam-malam berikutnya bila kita ingat berniat pulang, berniat harus kita, karena mazhab kita Syafi'i kan mewajibkan saban malam. Yang berniat sebulan di awal malam pertama Ramadan itu jaga-jaga aja ya kah, jaga-jaga kalau pina malam-malam berikutnya kada ingatan, maka sudah sah dengan niat pertama tadi. Dan untungnya orang yang berniat di awal Ramadan sebulanan itu bila inya mati kena di tengah-tengah Ramadan sudah dapat pahala sebulanan sudah. Misalnya berpuasa di pertengahan Ramadan meninggal misalnya kada sampai tuntung, nah dengan niat sebulanan tadi sudah bertulis oleh Allah pahalanya sebulanan puasa. Nah, ini untungnya orang yang berniat sebulanan adalah. Nah, lalu misalnya bang jar kita nih kada ingat berniat awal Ramadan sebulanan kada ingat, berniat nang saban malam kada ingatan, adakah jalannya supaya sah puasa kita? Itu masih ada jalannya lagi, bertaklid lawan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah beliau berpendapat boleh berniat puasa wajib itu di siang hari. Misalnya kada ingatan nih, awal Ramadan kada ingat sebulanan, malam tadi kada ingat juga, maka besokannya itu bertaklid lawan Imam Abu Hanifah dulu. Saja aku bertaklid kepada Imam Abu Hanifah yang membolehkan berniat puasa wajib di siang hari. Lah, nah, itu hanya berniat saja aku berpuasa di hari ini ya kalau lah di bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, maka sah puasa kita. Itu mengikut kepada Imam Abu Hanifah. Jadi jalannya ada aja ya Allah, bagi nang paham, nggak ada sah nih baik kau makannya sudah aja ya Allah, yang ada tahu ya Kak. Padahal jalannya ada masih yang kada sah tadi, ada jalannya bertaklid lawan imam yang lain. Nah, kemudian bedanya pulang niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu kada boleh digabung dua puasa wajib dalam satu hari. Nah, puasa yang wajib itu kan puasa Ramadan ya kalau lah. Kemudian puasa apa lagi? Puasa nadar. Orang nih bernadar bila aku dapat banih sekian balik misalnya,
aku hendak berpuasa Senin ini misalnya. Nah, maka Senin itu jadi puasa nazar baginya, wajibnya melaksanakan bila takabul hajatnya tadi. Puasa nazar itu wajib. Kemudian yang ketiga puasa kifarat. Kifarat jima Ramadan kah, atau kifarat sumpah kah, atau kifarat membunuh orang kah misalnya. Nah, itu puasa wajib juga. Atau puasa yang wajib juga adalah puasa qadaan. Kebinian yang haid di bulan Ramadan misalnya mengqada di luar Ramadan wajib juga. Nah, jadi puasa wajib itu kadang-kadang digabung dalam satu hari, dua puasa wajib. Misalnya saja aku puasa esok hari adalah mengqada puasa Ramadan sekaligus puasa nadar misalnya, kadang-kadang menggabung dua puasa wajib dalam satu hari kadang-kadang. Tapi kalau puasa sunnah boleh digabung. Sampai tiga puasa pun boleh digabung dalam satu hari. Misalnya puasa nisfu Sya'ban, puasa hari ke-15 bulan Sya'ban jatuhnya pas hari Senin misalnya. Ya kan digabung langsung 3 puasa. Saja aku puasa esok hari daripada puasa nisfu Sya'ban dan puasa hari Senin dan puasa hari putih. Nah, puasa putih itu kan 3 hari kalau 13 tanggal 13, 14, 15 bulan Arab itu sunat berpuasa. Nah, digabung dalam satu hari 3 puasa boleh aja puasa sunnah. Puasa nisfu Sya'ban, puasa hari Senin lawan puasa putih tadi. Nah, itu boleh kalau puasa sunnah. Nah, tapi kalau puasa wajib ini bolehnya tuh digabung kena lawan puasa sunnah. Misalnya babinian mengqadha puasa Ramadan misalnya digabung lawan puasa 6 hari bulan Syawal boleh aja karena yang digabungnya itu wajib lawan sunnah. Tapi kalau wajib lawan wajib pada boleh ya kan? Amal wajib lawan sunnah boleh. Nah, itu yang kedua bedanya beda niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Dan kemudian beda yang ketiga adalah puasa wajib itu wajib menentukan puasanya seperti puasa Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar atau puasa qadaan. Nah, itu wajibnya menyebut daripada puasanya. Nah, adapun puasa sunnah ini kada wajib menentukan puasanya tadi. Terkecuali puasanya itu memang ada waktu-waktu tertentu seperti puasa hari Arafah, puasa nisfu Sya'ban. Nah, itu kan puasa yang disunahkan ada waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian niat yang paling sempurna adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan ini niat yang raja kita baca adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahajaku berniat puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, itu bahasa Arabnya yang bujur aja Ramadhana kah Ramadhani kah. Ya kan banyak orang yang pinabut ya Ramadhana Ramadhani kan yang bujur. Ya kan bujur aja keduanya ya kalau hendak membaca Ramadhana boleh juga, dibaca Ramadhani boleh juga. Karena itu yang bahasa Arabnya itu sunat aja dibaca, lapas niatnya itu sunat aja. Yang penting disambat dalam hati. Karena Ramadan juga disambat. Ada nang Sya'ban terus Sya'ban ya jelas salah ya kalau namun masalah lapasnya itu biar tak salah pun membaca kada apa-apa sunnah aja. Banyak nang bahwal masalah baris sebegini itu aja. Apun bahkan jangan urat dulu aja kita. Uji guruku aja Ramadana, uji guruku Ramadani. Akan bahabangan munga bahkan jangan urat dulu dia lah. Nang sunnah itu jangan dikaras-karasi biar aja. Lawan kada merubah makna juga ya kalau diganti Ramadhan aja artinya. Nah, kemudian rukun yang kedua puasa Ramadan rukun kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, meninggalkan membatalkan ini adalah berdasarkan kehendak sendiri. Berdasarkan kehendak sendiri, kemudian dalam keadaan ingat dan lagi dia tidak jahil. Nah, apabila 3 macam ini ya kan meninggalkannya itu maka itulah dinamakan rukun puasa tadilah. Tapi bila ia melanggar sesuatu dan membatalkan itu dalam keadaan tidak ingat, nah ini kada batal puasanya. Jadi yang membatalkan tadi adalah bila ia itu ingat. Bila kada ingat kada batal.
Pas bisukan misalnya kelonteng baulah kopi, ya kalau lah mengopi secangkir habis sudah hanya keganangan. Ya kebiasaan bang bila bisukan mengopi, ya kalau lah hingga subuh atau mengopi sekalinya tuntung habis minum kopi secangkir sudah hanya keingatan. Astagfirullah, ya aku berpuasa aja ya kalau lah ada apa-apa emang kada ingatan. Itu rezekinya ya kalau lah rezeki itu katanya. Ya kan kawan tuh kada ingat tuh sepiring nasi ya kan kawan. Tuntung sepiring nasi hanya keingatan rezeki benar tak. Tapi kada kalau tapi menurut sepiring nasi itu juga rambutinya aja bang kira-kira. Namun sesuapan ya wajar-wajar aja sesuapan sepiring nasi. Jadi mengkada ingat tuh kada bapak ya Allah itu tidak membatalkan. Dan kemudian yang kedua yang membatalkan itu adalah apabila dia melakukannya itu kehendak dirinya sendiri bukan paksaan. Artinya kehendak dirinya sendiri bukan dipaksa orang, namun dipaksa orang kada batal puasanya. Uja orang nih nah makan nah wadah sebegini nah bila kamu kada memakan kamu bunuh uja orang misalnya nih. Anak kada dimakannya dibunuh orang terpaksa memakan. Nah itu kada bapak. Itu karena dia melakukan itu karena dipaksa, ya kan bukan kehendak dirinya. Dan kemudian yang ketiga yang membatalkan itu adalah apabila dia itu tidak jahil. Ada jahil nih lah. Tapi bila inya jahil itu kada membatalkan. Tapi jahil di sini jahil yang dianggap uzur lah. Inya di siang hari misalnya makan tapi nya kada tahu makan itu membatalkan kada bapak. Tapi jahil yang dianggap uzur, kayak apa dianggap uzur? Orang ini hanya masuk Islam, misalnya menurut asalnya nih kada Islam, lalu mualaf ya kah? Ada tahunya masalah rukun puasa, yang membatalkan puasa kada tahu. Nah ini baginya dimaafkan dia kejahilannya. Ataupun yang dimaksud jahil yang diuzurkan di sini adalah orang itu hidup di tengah hutan, yang tidak ada ulama di situ, tidak ada sampai dakwah, tidak ada orang menyampaikan agama ke situ. Kemudian berpuasa inya, sekalinya siangnya makan, minum segala macam. Nah ini bagi orang yang jahil yang diuzurkan ini dianggap kenapa tidak batal puasanya karena dia itu jahil. Tapi mun kayak kita nih di tengah kota ini hidup ada istilah apa jahil yang dimaafkan gak ada ya kan? Kecuali yang dimaafkan tadi misalnya hanya masuk Islam. Namun kita hidup di tengah kota kayak ini ya kah orangnya Islam ini kadang-kadang kita dimaafkan jahil kita karena majelis di mana-mana banyak orang menyampaikan agama di mana-mana ada. Kemudian pulang di HP, di TV macam-macam orang ceramah ada. Ini bila kada tahu juga ini kesalahan ini kada menuntut ilmu orangnya bukan dianggap kejahilan yang diuzurkan. Nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ragima an furajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa ragima an furajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal bi haqqihima amalan yudkhilu bisababihil jannah wa ragima an furajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla ayyughfara lahu." Yang artinya kata Rasulullah, celaka seseorang yang disebut namaku di sisinya tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, ini kelompok yang pertama ujar Rasulullah, kelompok orang yang celaka itu adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi orang ini bersalawatan menyebut nama Rasulullah tapi montongnya barana aja berdiam aja kada menyebut salawat lawan Nabi Muhammad. Nah ini orang yang dianggap Rasulullah orang yang celaka. Kayak maulidan tadi aja kajian itu orang bersairan tuh 4 jua seorang menyahut nyaring-nyaring. Ini berdiam aja ya kah? Ini khawatir karena nang berdiam nang kada menyahut salawat ini kalau bina disebutkan Nabi tadi celaka jangan Nabi celaka orang yang disebut namaku kada bersalawat. Maka nang kada menyahut ini kena penggancangnya makan ya kalah lah. Pas tuntung penyigarannya mata tapi bahasa Iran bina mangantuk kerja mata ya tuntung orang berselawatan sekalinya gancang pada makan.
Nah, kemudian yang kedua, kelompok kedua, jar Nabi, celaka seseorang yang ketika itu hidup orang tuanya ataupun salah satu dari keduanya tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Inya nih bisian kuitan masih hidup kedua-duanya lah, ataupun salah satunya masih hidup tetapi kuitannya ini kadang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya inya kadang menjalankan hak-hak kuitan nih, kadang menjalankan sebagai hak seorang anak kepada orang tua. Akhirnya kuitannya itu kadang menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Padahal sudah ada lorongnya, sudah diulahkan Tuhan nih, lorong ke surga ada, kuitan masih hidup, tapi kadang juga masuk ke surga. Nah, ini orang mencelaka ujar Rasulullah. Dan yang ketiga, orang mencelaka itu kata Nabi adalah orang yang ketika masuk bulan suci Ramadan dan telah selesai daripada bulan Ramadan tetapi dosanya belum terampuni, dosanya belum diampuni oleh Allah. Nah, ini orang mencelaka juga lah. Karena Ramadan ini adalah bulan taubat, bulan ampunan, ya kah? Bulan Allah menerima, mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ketika masuk Ramadan, tuntung bulan Ramadan sekalinya belum terampuni dosa kita. Nah, ini cirinya orang ini celaka. Kemudian kata Rasulullah, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa ujar Nabi berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan menuntut pahala semata-mata kepada Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Ujar Nabi riwayat Anas bin Malik, barang siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, niscaya Allah tulis baginya itu setiap langkah kakinya adalah ibadah setahun. Nah, ini keistimewaan orang yang hadir di majelis ilmu khususan hanya di bulan Ramadan adalah salangkahan berjalan setahun ibadah, 2 langkah berjalan 2 tahun pahala ibadah. Jadi semakin jauhinya berjalan ke majelis, nah maka semakin ganal pahalanya. Tapi ulun yang paling ganal kira-kira ya kalah, karena ulun paling jauh ya kalah. Jadi biar kalah lawan ulun tuh masalah pahala terbanyak ulun. Tapi pun biar anak banyak kau aja bang berkeliling pian dulu, ya kah? Keliling kampung dulu biar hanya sampai ke masjid sini. Jadi ganal-ganal pahalanya ya kalau sekali melangkah setahun pahala ibadah. Wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan a'tahu Allah bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillah. Dan barang siapa ujar Nabi yang mendawamkan istiqamah sembahyang berjamaah di bulan Ramadan, Allah berikan setiap satu rakaatnya itu satu buah kota yang dipenuhi nikmat-nikmat Allah di dalam surga. Nah, ini pahala orang berjamaah bulan apa setiap rakaatnya itu dibalas Allah satu buah kota di dalam surga. Wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallah birrahmah. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, niscaya dia mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku kata Nabi yang menjaminnya untuk masuk ke dalam surga. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah. Dan tidak ada dari seorang istri menuntut keridhaan suaminya di bulan Ramadan kecuali baginya itu mendapatkan pahala Siti Maryam dan Asiyah. Nah, ini pahala orang yang bakti lawan suami lah, bini bakti lawan laki. Suaminya ridha kepada si bini tadi di bulan Ramadan. Nah, maka bini tadi mendapatkan pahala sebagaimana pahala Siti Maryam dan Asiyah. Dan Nabi mengatakan 4 perempuan nanti yang menjadi pemimpin di surga itu adalah Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Maryam dan Asiyah. Nah, jadi bagi babin yang kada sama lawan mereka nambah 4 ini paling kada pahalanya barang yang dapat ya kalalah. Nah, jadi bila suaminya ridha lawan bini tadi di bulan Ramadan mendapatkan pahala Siti Maryam dan Asiyah. Wa man qada hajata akhihil muslim fi Ramadan qadallahu lahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Dan siapa jan Nabi yang menunaikan satu hajat saudaranya orang Islam di bulan suci Ramadan, niscaya Allah tunaikan baginya 1000 hajat di hari kiamat. Nah, ini keutamaan kita mengabulkan hajat orang ya kan di bulan Ramadan, satu hajat yang kita kabulkan
Allah mengabulkan hajat kita 1000 di hari kiamat. Ya kan, mengabulkan hajat orang nih, seumpama kita disarawani orang berbuka puasa, kita datangi misalnya ke rumah orang, nah mengabulkan satu hajat orang, dikabulkan Allah 1000 hajat di hari kiamat. Dan kemudian kata Nabi, man asraja fi masjidin min masajidillah fi Ramadan kana lahu nurun fi qabrih. Barang siapa yang menerangi di masjid daripada masjidnya Allah di bulan Ramadan, adalah baginya itu menjadi cahaya dalam kuburnya. Jadi menghidupi akan lampu ya kita nih, atau menerangi akan masjid di masjidnya Allah di bulan Ramadan, maka menjadi penerang dalam kubur kena. Jadi diperhatikan lampu-lampu di masjid. Kalau di bulan Ramadan ini mana ada yang mati misalnya, tukarakan bola lampunya. Atau bila kada kawa menukarakan pulsanya kah. Bila kada kawa juga paling kada menghidupi akan lampunya ya kala. Nah ini menerangi masjid dengan lampu-lampu, ini kena menjadi penerang dalam kubur. Wa kutiba lahu sawabul musallin fi dzalikal masjid, dan ditulis bagi orang yang menerangi masjid itu pahala orang-orang yang sembahyang dalam itu masjid. Sebanyak orang yang sembahyang di dalam itu masjid, nah sebanyak itulah dia mendapatkan pahalanya. Wa sallat alaihil malaikah, dan memintakan ampun kepadanya oleh para malaikat. Wastaghfara lahu hamalatul arsy madama bidzalika fil masjid, dan kemudian memintakan ampun juga oleh malaikat pemikul aras selama penerang itu masih ada dalam itu masjid. Jadi selama dipakai orang lampu itu, selama menyala lampu itu di masjid, maka selama itu malaikat-malaikat memintakan ampun untuk orang yang menerangi masjid. Nah, jadi artinya banyak keutamaan-keutamaan adalah di bulan suci Ramadan ini. Intinya semua ibadah yang kita gawe di bulan Ramadan ini semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah dan Nabi menjadi pahala ibadah wajib, apalagi ibadah wajib ini pahalanya berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan berataan kita diberikan Allah taufik hidayah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan sempurna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita bersama-sama untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan daripada membaca Al-Qur'an ataupun ibadah-ibadah yang lain, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan terkumpul berataan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, matibul wa iman husnul khatimah ala hadiniyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ya kana Allah ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.